jujur ya lah, ayo dijawab bareng-bareng. Surabaya sebagai kota pahlawan dengan predikat ini dari tahun ke tahun sing dirasakna dhewe semakin menguat atau semakin memudar. Iya. Nah, jujur ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erik Ireng kembali dengan tema yang beda. Ndelok pacaanku wis beda. Wis pokoknya siap tok pokoknya gini guys. Pokoknya gak koyok biasa. Mosok pejuang kayak jin kan juga mungkin ya. Nah, ini hari ini tepat di Hari Pahlawan. Saya menghadirkan teman saudara wis konco lawas. Wong iki senengane blusukan. Dalam arti blusukan buka sejarahnya Surabaya, mbuh pertempuran dan lain-lain. Iki sing gak tahu kon ruwi, Mas satu ini luwih dhisik ngerti. Ya apa perjuangannya langsung aja. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Adi Setiawan. Aku iki wis suwi kenal sampean. Cuman guru ngerti sampean asli ndi ya? Aku kayak naik kelahiran, aku Nganjuk. Tapi aku tumbuh besar mbahku mbiyen iku nang Pasar Pucang. Oh, Pasar Pucang. Iya, terus mari ngono aku cilik iku wong tuwa omah-omah nang nggonane Medokan Semampir. Oh, Medokan Semampir cedhek omahku, Mas. Saiki aku dhewe nang Medokan Ayu. Medokan Ayu. Oh, tambah cedhek maneh. Tambah suwe tambah minggir ya. Iya, makanya dhewe iki lek gak minggir ya ketabrak. Jadi wis kita tahu bahwa teman ini apa namanya domisili Surabaya. Jadi pantas juga kalau Mas Adi ini sangat cinta Surabaya sampai direwangi gak karu-karuan. Engko ceritane ono dhewe. Ngene Mas. Surabaya iki lak duwe sebutan kota pahlawan. Lek menurut sampean apa yang menunjukkan kepahlawanan di kota Surabaya ini selain patung, monumen, dan tetenger yang sifatnya fisikal? Iku ya. Nah, iki sing angel Mas. Nah, pertanyaan iki angel temenan. Soalnya ini, sajane jujur ya lah, ayo dijawab bareng-bareng. Surabaya sebagai kota pahlawan dengan predikat ini dari tahun ke tahun sing dirasakna dhewe semakin menguat atau semakin memudar. Iya. Nah, jujur ya lah. Iki sing arepe ngomong jujur, nah, iku ya apa ya kan? Saiki dhewe roh dhewe kabeh ya, bangunan bersejarah nang Surabaya iku dari tahun ke tahun semakin tergerus. Itu kita kalau bicara fisik. Sing paling spektakuler ya wingi omahe Radio Bung Tomo ya. Tempat sepenting itu pun bisa amblas, tak bersisa. Allah. Sekali lagi itu fisik. Bagaimana dengan aspek non fisik? Saiki aku takut, oke lah. Mau jenengan cerita monumen. Nah, saiki ngerti nggak konco-konco iki saiki ngarepe siola ono monumen pejuang nang kono. Iku mben ono kejadian opo nek kono? Kenapa kok dibangun monumen? Nang alun-alun Contong ono peristiwa apa nek kono? Lapo nang kono ono patung pejuang ngadeg nek kono? Utawa nang ngarepe Gramedia Expo. Iku maknane apa? Nah, iki sing dadi masalah. Apakah monumen-monumen itu bisa bercerita atau menyampaikan kisah mereka? Ini kan nggak mungkin. Ya, benar. Nah, jadi masalah dhewe iki adalah memori kolektif. Memori kolektif itu apa sih? Ingatan bersama. Nah, dia tahun 60-an atau 70-an. Wong-wong ngerti sih an. Oh, mbiyen ku nang kene ku ono koyo ngene kejadiane. Ndek kene ku mben perange koyo ngene, makane heroismene sing gugur nang kene iki dibangun patung iki. Nang kene ono iki ceritane 60 70 orang masih bisa bercerita. 90 semakin sedikit. 2000 wis mulai hilang. Apa meneh saiki generasi? Saiki 2020. Nah, apakah kisah-kisah itu masih bisa tetap terjaga terus? Ini tantangan sing luar biasa. Sing ono TikTokan ya, Mas. Nah, kuwi apa ya? Tetapi yo Mas yo TikTokan. Kita harus bisa memang memanfaatkan teknologi. Tuh. Terus gini Mas.
apa sing melatar belakangi sampeyan iku menelusuri sejarah perjuangan kota Surabaya sampai berhasil nyusun buku. Oh, terus targetnya sampean nyusun buku iku apa? Oke. Jadi ngene Mas, karena ngomongno kenapa kok aku ngelakoni riset sampai nang Londo, aku tau nang Australia, nang Jepang, cuma nang gudang-gudang arsip tok ae nglumpukno ya. Dadi buku. Harapanku iku mau Cak. Jadi cerita-cerita iku ya apa sih iso disusun genah. Soalnya ada nggak iso ya menyusun sebuah mereka ulang sebuah peristiwa. Yo guys, so kene cuman ngrungokno satu sisi tok. Ono jenenge istilah triangulasi data. Jadi ketika aku wawancara pelaku, ini nggak bisa diterima sebagai sebuah fakta. Kita kudu lihat arsip-arsip lain. Gimana kesaksian orang lain akan peristiwa ini? Ya apa arsip-arsip surat kabar? Cocokno maneh karo foto atau dokumen yang lain, sehingga itu nanti bisa disusun menjadi sebuah cerita. Tak kayak contoh misalnya kayak gini. Peristiwa perobekan bendera ya nang hotel Yamato. Saiki wong padha ngomong sing merobek iku sik jadi pertanyaan ya, iku misterius. Ini harus kita benturkan sama logika kita, nalar kita. Masuk akal nggak sebuah peristiwa yang terjadi di hadapan massa, terus massa nggak ngerti sopo sing robek? Ini kan aneh. Nah, versi ini ada banyak macam probeknya, si A, si B, si C, si D. Akhirnya sing tak lakoni adalah goleki arsip-arsip kesaksian wong sing ngaku ono nang lokasi. Klumpukno kabeh, goleki satu sama lain sing iso puzzle iku kepasang pas. Tidak saling bersilangan. Ada yang sudut pandangnya dari posisi sini, 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 sini. Ternyata iso ketemu. Dan itu arsip itu kesebar, ono nang Indonesia, ono nang arsip Belanda, tapi itu bisa dikompilasikan, sehingga peristiwa itu bisa direkonstruksi. Akhirnya ketemu, pelaku probeknya adalah Kusno Wibowo namanya. Semua menyebutkan seperti itu, bahkan nang hotel pun namanya tercatat di situ di nang pelakate hotel, sampai sekarang ada. Nah, masalahnya adalah, tapi kenapa secara resmi Kusno Wibowo nggak bisa tercatat dalam buku sejarah? Nggak pernah. Ternyata semasa hidup Kusno Wibowo ini selalu mengelak ketika diwawancara wartawan, media itu mengelak. Dia mengatakan probeknya bukan saya, tetapi arek-arek Surabaya. Nah, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting ya. Ini adalah pembelajaran yang luar biasa tentang kepahlawanan, pengorbanan, keikhlasan tanpa pamrih. Oke, Kusno Wibowo nggak mau diingat, tetapi apakah kita generasi muda akan sungguh-sungguh melupakan dia? Ojo sampai. Nah, inilah yang penting untuk disusun menjadi buku, ben generasi-generasi saiki ngerti. Paham. Oke. Terus ngene ya. Iku pirang tahun sampean dadekno buku iku pirang tahun sampean lusuri? Aku durungan loh, durung sempat njaluk sampean. Buku pertama itu beda-beda Mas, tiap buku beda-beda ya. Buku pertama itu aku riset, itu paling suwe ya, karena itu buku sing kaitan tak gawe, sik belajaran juga aku. Mulai 2010 aku memulai riset tentang Benteng Kedung Coek. 2013 iku aku nang Belanda. Riset golek arsip-arsipnya, data pendukung. 2015 baru jadi buku tentang benteng-benteng Surabaya. 5 tahunan. Iya. Lebih lah ya, sampai saiki loh. Ya, terus sing kedua juga itu tentang bangunan-bangunan atau spot-spot bersejarah di Surabaya. Itu aku wawancara veteran-veteran Belanda, wawancara veteran kene. Arsip-arsip itu mulai 2015-an, 2017 selesai. Terus buku yang terakhir wingi Kronik Pertempuran Surabaya, aku nglumpukno clipping-clipping surat kabar hari demi hari peperangan mulai Oktober, November, Desember. Setiap hari. Jadi harapanku pembaca iso larut dalam alur itu. Aku gak iso mikir, misalnya moco aku melok tiar bareng aku. Jadi hari demi hari ketegangan-ketegangan memuncak, peperangan itu seperti apa pemberitaannya dari luar ya.
Kan belum pernah ada yang membuat seperti itu. Iku aku nyusune risetnya mulai tahun ini 2019 sebelum pandemi. Aku nang Melbourne nglumpukno kabeh 2020 Agustus wingi dadi rampung. Alhamdulillah. Wah, ini juga sebagai pembelajaran untuk teman-teman arek-arek Surabaya sing aku seneng atau cinta Surabaya. Jadi Mas Adi ini ngelumpukno sampai koyo ngono. Wis kon kalek ndelok tok mempelajari terus ya apa kon iso merawat Surabaya ini dengan sikap kepahlawananmu. Terus ngene Mas. Ngomong-ngomong sampean pas nang Londo wingi. Iku duwe sapa? Lak wake iku. Ya. Aku ndelok bayangno nek tuku dawet ngono iso digerenang sak kampung iki. Wah, sakjane nek ngomongno biaya Mas. Itu tergantung kita masing-masing ya. Aku ngomong belak-belakan. Iya, belak-belakan Mas. Tiket itu piro sih? Belanda ke sini 10 juta. Aduh. 10 juta. Kabeh wong lho iso tuku Mio, tuku. Itu nggak sampai 10 juta, Mas. Itu nggak sampai 10 juta. Kalaupun nanti hidup di sana, manfaatkan hal lain yaitu apa? Pertemanan. Ya, iya, betul. Itu kuncinya. Ketika di sana, saya sudah punya jaringan teman-teman yang concern terhadap sejarah, sehingga ketika saya di sana, saya ditampung sama mereka. Gitu. Jadi aku wis gak mikir biaya penginapan, biaya makan itu aku wis bebas. Bebas ya. Iya, jadi aku wis fokus nanggonane opo sing tak uberne kono, riset tujuanku apa. Fokus ya. Iya. Jadi mikir ya wis tiket iku ae. Siap. Mikir tiket tok. Tapi lek gak ono niat 10 yuto itu bisa dadi liya-liyane. Jadi iki berhubung wis niate apik ya iku mau pelajaran Mas Kusno Wibowo ya. Iya, Kusno Wibowo ikhlas gak ono pamrih tapi ya penting mbok ruwi. Kusno Wibowo iku sing ngrobek bendera biru, warna biru itu di atas Hotel Yamato itu. Kemudian Mas, lek gak salah sampean kan ya duwe komunitas. Aku disalah ngomong gitu. Rodebrug atau iya. Rodebrug Surabaya. Nah, iku ngene, iku lah delok-delok iku kan ya gak akeh wong istilahnya gelem. Tapi ya apa carane sampean iso iso ngerangkul wong sing sehati. Iso aku seneng aku lek wayahe simulasi sih? Apa? Iya. Wayahe reka ulang pertempuran Surabaya terus nanggone iku sampean berhasil. Iya critakno pisan masalah Kedung Cowek iku ya apa sampean perjuangan iku. Iya, Kedung Cowek ya. Kedung Cowek itu adalah satu-satunya spot Cak neng Surabaya iki yang masih menyisakan brutalnya perang Surabaya itu seperti apa. Saya ceritakan seperti ini karena apa? Satu, di dinding benteng itu masih tersisa banyak sekali lubang-lubang bekas tembakan. Aduh. Itu masih jelas terlihat. Terus relik-relik peluru-peluru itu masih berserakan di situ. Itu dari sisa perang Surabaya. Tahun biru padahal ya. Padahal itu tahun 45 dan itu kesaksiannya yang ditulis Batara Hutagalung. Dia adalah anak dari Kolonel Wilyater Hutagalung. Kolonel Wilyater Hutagalung itu sing membentuk pasukan sing bertahan nang Kedung Cowek ya. Itu dituliskan saat pertempuran mereka mundur. Itu meninggalkan jenazah lebih kurang mungkin 200-an orang tanpa sempat dievakuasi karena gencarnya tembakan artileri Inggris. Sampai segitunya. Jadi sampai saya ya tempat itu ya rungsep kayak ngono, dan itu menurut saya itu adalah potensi yang luar biasa. Karena itu bukan cuma sekedar ngomongin wisata, tetapi membangun karakter. Jadi hal-hal kayak Benteng Kedung Cowek atau kisahnya Kusno, perobekan bendera, dan kisah-kisah lain sih nggak kalah penting ini bangun karakter, Mas. Kota ini perlu dibangun semuanya. Bangun dalan jembatan itu ketok moto. Bangun dalan, bangun jembatan ketok moto, tetapi bangun karakter. Iki gak ketok moto, tapi gak kalah penting. Siap. Kok ngono ya? Aku dhewe tau mlebu sampean jam rono iki sampe aku mbayangno iki wong disikat iki mbek artileri iki dadi sak merutu-merutu ta. Iya. Koyok ngono.
Terus ya apa redebuk iku mau sampai ono kanca-kanca sing gelem konsen nang gone kono kan akeh kayak cewek cowok kabeh kok ketok Iya. menjiwai banget. Jadi memang komunitas si Roda Brogi sing membuat beda dengan komunitas sejarah lain itu adalah kami mengenakan dalam tiap kegiatan itu seragam dan perlengkapan era 45. Dan itu kami nggak asal-asalan, kami riset betul kerahnya seperti apa, bentuk kancing itu seperti apa, iya, ikatan-ikatannya itu di mana saja. Iya sampai. Iya, jadi bahwa baju zaman dulu tahun 45 itu di sebelah sini tuh ono kancingnya juga kanan kiri. Iku ya apa anu? Satu itu pakaian tropis. Oh. Jadi dibuka ISIS. Yang kedua memudahkan penanganan ketika luka. Jadi luka anak ini sekarang buka dedel sampai kok tangani ya gak perlu dibuka teko ngarep. Iku ya ono kanca-kanca yang duwe klambi model. Ini mereka ulang seperti itu. Gila. Sampai persenjataan, bentuk tas, tempat minum. Persis ya. Kami reka ulang sepersis mungkin. Sehingga kita juga iso ngkai paparan ya, bukan cuma kisah sejarah tapi seperti ini visualisasi pejuang kita tahun 45. Iya bener, bayar reka ulang tak pikir urip maneh aku biyen persis apa kerutan wajah pun dia itu sampai kelonengan. Waduh wis aku arep melok iku biyen ono tak pejuang lemu iku. Melayu ya angel. Terus As. Ya iki sampean terkait semua yang sampean sudah meraih itu. Wis iki tak itu ngampen wis perayaannya luar biasa. Iku ono nggak sampean duwe mimpi atau pesen-pesen sing gawe arek-arek Surabaya termasuk aku. Iku terkait dari pahlawan ini. Ngene. Kalau ngomong mimpi, harapanku itu semakin akeh wong sing tertarik tentang kejuangan ini, cerita kepahlawanan karena ini identitasnya. Identitas kota. Ini adalah identitas kita bersama. Semakin banyak orang yang ingin tahu, dan harapan saya kemudian awalnya ingin tahu, yang kedua mencari tahu, yang ketiga adalah mulai menulis. Ini harapanku. Menulis itu enggak kudu jenengan gawe buku, enggak. Gawe status ya. Itu gawe status nang Facebook atau IG itu sudah menulis. Dengan menggunakan teknologi ya. Iya. Jadi sampai nggak TikTok, gawe nang nggone benteng Kedung Cowek. Delok lubang-lubang tembakan sampai neraba. Tulis saya perasaanmu apa nang tempat itu. Dari situ itu sudah Anda mengambil peran menyebarkan informasi sejarah bahwa ada tempat seperti ini. Apa latar belakangnya, sekecil apapun yang Anda tahu, tulis saja nggak masalah. Itu akan bersambut di apa? Kolom komentar. Nanti akan ada orang yang lebih tahu akan memberitahu. Misalnya sampai nulis bekas pertempuran Surabaya. Kemudian nanti bisa jadi di kolom komentar orang menanggapi pasukan yang bertahan di situ namanya Sriwijaya. Orang lebih tahu lagi, Terus ya. Nah, itu ilmu sing iso nglending terus dengan teknologi baru. Oke sih. Ya, membuat buku lebih baik lagi. Nanti ono pendokumentasian yang pengarsipan itu ya. Ketika Anda sudah lebih banyak akeh ngerti informasi, bukukan. Karena apa? Ada ungkapan kuno, scripta manen verba volan. Nek awakmu cuman cerita tok, iku engko ilang kena angin. Iku basa apa? Basa Latin kuno ya. Nah, tapi nek awakmu nulis skripta itu akan abadi. Esok diwaca anakmu, putumu, generasi-generasi terus. Kanjen anu Mas. Urip saiki itu walaupun jauh berbeda, tapi tetap kita bisa melakukan hal yang berguna terkait dari pahlawan yang sampai ngomong menggunakan teknologi dengan bijak, kemudian apa namanya ikut menyebarkan tentang itu semua. Iya sih. Nah, konco-konco kabeh arek-arek Surabaya hari pahlawan iki lah iso ayo kita kembali ke belakang sejenak. Ya apa mbiyen niku
pejuang-pejuang Surabaya itu yang diceritakan Mas Adi. Jadi gimana brutalnya perang Surabaya itu kita buat sebuah pembelajaran. Nah contohnya Mas Adi ini wis melakukan, dia wis pilang tahun-tahunan nih sampai Bondo Dewi nang Belanda, Australia, Jepang. Iku lek misalnya rungkut nang pasar turi gak popo, iki waduh iki wis ewonan kilo gak karuan. Makanya aja bangga kene kono ae wis gawe klambi, salah pisan pejuang gawe doreng. Ono pejuang gawe doreng, biyen onoe Belanda biyen. Jadi ojo salah kaprah. Jadi kita pada Hari Pahlawan setiap tahun itu ayo kita tahu gimana sejarah perjuangan kota Surabaya ini. Aku matur nuwun ya. Kapan-kapan aku tak dolin karo maca bukune sampean. Iku lek kanca-kanca ape mendapatkan iku nang ndi? Nek sing terbaru iki sih iso langsung neng aku atau neng Tokopedia market online ada kok. Oke. Engko tak share IG-ne sampean ya. Monggo, siap. Nah, iki wis muncul iki IG-ne sampe nang kene iki. Kok karek iki deloken pisan nggonku aja diliwati tok. Oke. Matur nuwun sangat kanca-kanca wis nyimak iki Mas Adi Setiawan ya wis alhamdulillah iso hadir nang kene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.